yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan juga para penonton di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarlinda. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Kementerian Agama Republik Indonesia dari LPTK Win Araniri, Banda Aceh dengan NIM 25022011274. Saya adalah guru agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Panjang, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran uji kinerja dengan judul Menghindari Gibah dan Mari Bertabayun di kelas 7 dengan metode penerapan deep learning. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah, semoga semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa bersama-sama dulu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjut dengan bacaan surah Al-Humazah. Yuk sama-sama kita baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lazija malau wa'addadah anna kalla layumbazan ilmu qadah allati taqali'u innaha fi sadaqah. Nah, semua hadir pada hari ini? Nggak ada yang nggak hadir? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, sebelum anak ibu kita lanjutkan belajar kita untuk meningkatkan nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ayo silakan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke
berjanda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Dah, anak-anak semua. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembelajaran kita, yaitu tentang menghindari ghibah dan mari bertabayun. Nah, kemarin sudah belajar kita kan? Yaitu tentang apa? Nah, satu lagi? Tabayun. Nah, kemarin juga kita sudah belajar. Nah, sekarang kita memperdalam lagi. Nah, sebelum kita belajar, nah kita sepakati dulu. Apa itu kesepakatan belajar kita? Ayo, apa aja itu kesepakatan belajar? Apa itu? Tanggung jawab belajar. Oh ya, tanggung jawab dalam belajar. Itu tugas-tugas yang Ibu berikan harus dikerjakan. Kemudian apa lagi? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Iya, kerjasama dan konsekuensi. Berarti yang tidak mengerjakan tugas, berarti ada konsekuensinya ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian menyebutkan dampak buruk dari ghibah dan manfaat dari tabayun. Nah, kemudian apa lagi? Menunjukkan ghibah, misalkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan moral dari kisah atau kasus kaitan dengan tabayun. Nah, kemudian di sini apa itu ghibah? Coba, apa itu ghibah? Iya, ghibah itu berarti membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, walaupun itu benar adanya, ya kan? Ya, ghibah itu yang namanya ghibah, kita kan berbicara di belakang seseorang. Nggak mungkin kita berbicara di belakang seseorang, walaupun itu benar. Nah, kan tetapi ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak disukai, kata hadis riwayat Muslim. Kemudian ghibah termasuk dosa besar dan dapat merusak ukhuwah persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan, pertemanan juga. Ya kan? Pertemanan bisa merusak disebabkan oleh ghibah. Nah, kemudian apa katanya lagi? Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surah Al-Hujarat, surah ke-49 ayat 12. Nah, itu adalah ikon gambarnya orang yang memakan bangkai saudara sendirinya. Jijik enggak? Jijik kan? Nah, jijik kita melihat gambarnya aja. Itulah bahayanya orang yang ghibah. Dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bahwa ghibah itu tidak dibolehkan. Kemudian di sini contoh perilaku ghibah. Nah, itu ada beberapa ikon gambarnya. Apa itu contoh perilaku ghibah itu? Membicarakan kesalahan teman tanpa tujuan yang baik. Kalau yang namanya ghibah, itu kan nggak tujuan yang baik kan? Kemudian menyebarkan gosip orang lain di media sosial. Kemudian membicarakan penampilan atau sifat orang dengan nada mengejek. Nah, itu ada beberapa ikon gambarnya di situ. Nah, menggibah itu tidak harus di dunia nyata, di dunia maya. Contoh itu emak-emak lagi bergosip di media sosial. Ya kan? Ada gambarnya. Kemudian sesama teman, itu ada anak mahasiswa, bukan dari
kecil apa? Dari yang kecil, dari dewasa sampai ke yang tua. Kalau yang namanya menggibah pasti mau. Nah, tapi kita sebagai umat Islam kita harus menghindari yang namanya gibah. Oke, nah itulah tadi penjelasan. Udah bisa membedakan kan yang mana tabayun, yang mana itu gibah, udah paham kan? Nah, sekarang kita masuk kegiatan diskusi kelompok. Ayo diskusi, ayo. Nah, berdasarkan studi kasus yang Ibu berikan nanti, kalian berkelompok. Nah, di situ nanti apa yang disuruh yang dikerjakan. Penting buatkan di lembar kerjanya, nanti Ibu kasih ditempel di kertas manila. Ya, semuanya. Kemudian beri kreasi di lembar kerjanya sekreatif mungkin. Nanti kita presentasikan ke depan ya dari masing-masing kelompok. Oke, kita mulai. Dah. Silahkan bekerja. Oke. Silahkan bekerja. Kerjakan terus. Paham kan? Silahkan dibaca. Masing-masing kelompok kerjakan. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama kawan-kawan kita yang mau persentase dari masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang kita persilakan dari kelompok 1 untuk mempresentasekan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Kelompok 1. Ya, silahkan. Kami kelompok 1. Masalah utama dalam kasus. Rani dituduh menyontek saat ujian PAI. 2. Dampak perilaku gibah. Rani merasa diperlakukan aneh oleh teman-temannya. 3. Sikap yang seharusnya dilakukan tabayun. Mencari berita yang benar dan jelas. 4. Nilai Islam yang dapat diambil. Jangan menggibah seseorang karena dapat menghilangkan kepercayaan dirinya. Iya, terus? 5. Dalil pendukung Al-Quran, hadis. Quran surah Al-Hujurat dan hadis riwayat Muslim. Iya, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari cerita ini adalah jangan menggibahi seseorang karena dapat menghilangkan rasa percaya diri seseorang, dan informasi yang didapat ke depan diteliti dulu atau diselidiki kebenarannya, tidak langsung percaya. Oh iya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah persentase. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah ya, itu penampilan dari kawan kita. Nah, kalian udah paham semua kan apa itu gibah dan apa itu tabayun? Ya kan? Udah tahu kan? Nah, kalau gibah itu kita membicarakan sesuatu itu berita di belakang seseorang yang membuat sakit hati seseorang. Nah, kalau tabayun itu apa? Mencari informasi yang benar tidak samar-samar. Segala sesuatu informasi yang kita dapat itu kita teliti dulu, benar apa tidak. Ya, itu namanya kita bertabayun. Nah, anak ibu semuanya udah paham kan? Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita ice breaking sebentar. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita ikutin gerakan daripada video ini ya. Ikutin, ayo gerak. Ikut.
Tarik, tarik. Ya, melipat, melipat. Menipong. Nyiram air. Geser, geser. Goyang. Oh, goyang. Iya, mati otaknya. Yuk, semprot, semprot. Oke, kembali, kembali, balik. Oh ya, oke. Lempar. Goyang lagi. Goyang. Dua tangan. Oke. Urut. Tambah lama tambah cepat. Sabur, sabur. Oke. Marah, marah. Dadah. Lagi. Hapus. Oke. Alhamdulillah. Oke, satu lagi sebagai penutup. Ayo sini. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Ini apa yang disuruh itu yang dibilang. Konsentrasi. Aturan sederhana. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya, oke? Sebutkan suaranya. Hitam. Sebentar lagi ya. Level mudah. Hey. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Biru. Ayo, hitam. Biru. Level sedang. Yuk. Merah. Hijau. Oh ya. Biru. Abu-abu. Ungu. Iya. Merah. Level sulit. Konsentrasi. Abu-abu. Biru. Oke. Alhamdulillah. Pelajaran silahkan duduk kembali. Nah, bagaimana perasaannya? Senang? Senang. Alhamdulillah. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Kita lebih memperdalam lagi untuk pembahasannya. Nah, sekarang sebelum selesai belajar,
kita baca doa kifaratul majlis ya. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi berkah ya. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Nah, kalau ada Ibu salah ngomong saat pembelajaran tadi, Ibu mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.